Halo, selamat pagi sahabat pemasyarakatan Rubasan kelas 1 Palangkaraya. Saat ini berada di Lapas Perempuan kelas 2A Malang dalam rangka studi di Rubasan kelas 1 Palangkaraya pasti WBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karubasan kelas 1 Palangkaraya, sahabat saya tersayang, tercinta, yang saya banggakan juga seluruh ketua Pokja yang tergabung dalam unit pelaksana teknis masing-masing, baik dari Rubasan maupun dari LPP Malang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia-Nya sehingga sahabat-sahabat kita yang dari Palangkaraya dapat bergabung pagi ini di Lapas Perempuan Malang dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan semoga dengan rasa bahagia. Karena itu meningkatkan imun yang harus kita jaga selama masa pandemi ini. Yang saya hormati Ibu Kalapas Perempuan kelas 2A Malang, yang juga sahabat yang paling di hati Mbak Ana, dan beserta jajaran. Terima kasih Ibu, saya sudah diterima dengan baik. Kemudian ini jauh-jauh hari sudah saya rencanakan, kebetulan Mbak Ana di sini jadi berkat juga. Kemudian karena Rubasan itu, saya cerita tadi curhat, Rubasan itu kalau nggak kita yang berusaha secara optimal, tidak seperti lapas dan rutan, harus kerja ekstra keras supaya Rubasan juga terlihat seperti rekan-rekan saya pemasyarakatan di lapas dan rutan. Kepada bapak-bapak sekalian yang telah bekerja sama dengan Bu Rita yang luar biasa sehingga mendapatkan predikat BPK. Selanjutnya, ayo kita raih BBBM. Ya, oke. Kemudian pelatihan servis excellent, capacity building, pengantar pengamanan. Di capacity building ini kita bekerja sama dengan misi. Bangunan zona integritas itu tinggal menyesuaikan tusinya, tetapi integritasnya sama, begitu kan Mbak ya? Pembangunan integritasnya sama, minimal kalau saya melayani pengunjung, dari pengunjung Basan dan Baran, dan stakeholder dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan, kan begitu. Kalau Bukalapas kan dari masyarakat ya, juga stakeholder ada juga ya. Nah, ya. Jadi itu yang saya kemas adalah yang itu gitu. Dan ternyata saya bisa ngikutin dengan menyesuaikan tusi saya. Nah sekarang peningkatannya adalah saya di WBK ke WBBM. Kemudian saya dapat bocoran dari Bukalapas tadi, setiap Pokja harus punya satu inovasi. Kalau saya, memang saya share, inovasi saya waktu di WBK adalah SIPANDA, Sistem Informasi Penyimpanan Benda Sitaan. Kemudian di WBBM saya melangkah ke Sibangpas, sistem informasi barang rampasan. Kalau yang satunya IT, yang duanya yang non IT. Ternyata ketika saya lihat begini banyak yang non IT. Saya tanya ke Mbak Anak, Mbak bisa ya? Sangat bisa. Dari manajemen perubahan Rubasan kelas 1 Palangkaraya. Untuk manajemen perubahan saya cuma ingin menanyakan perubahan pola budaya ya tadi ya. Apakah itu kita harus mengundang orang luar untuk
melatih kita atau bagaimana itu? Jadi begini, kemarin sudah kami umumkan untuk Pokja 2 sampai dengan 6 supaya mengumpulkan atau menyusun RKL masing-masing Pokja. Kebetulan besok kita mau berkumpul untuk PNPRB. Nah, itu nanti kita minta semua. Untuk setiap inovasi apakah ada SK? Jadi kalau di Pokja 2 itu kita memiliki standar operational procedure itu ada 2 jenis. Yang pertama yakni SOP tentang inovasi, yang kedua SOP per bidang. Jadi pada intinya kita itu mengkompilasi seluruh standar operational procedure yang ada di instansi. Jadi misalkan kalau kita yang per bidang itu kita di sini ada 5, ada di TU, di BIMPAS, BIM Kemaswat, registrasi, Kamtip, KPLP, dan Banker. Mohon maaf ada 6. Dan kemudian di setiap bagian itu apakah memiliki SOP? Nah itu kita kompilasi. Dan kemudian untuk yang inovasi kita ada sendiri. Untuk SOP inovasi kita sangatlah banyak. Jadi kita buat buku untuk SOP inovasinya. Dan untuk SK-nya kita setiap tahun itu mengeluarkan 1. Jadi Kasatker membuat SK penetapan inovasi yang digunakan di tahun tersebut. Jadi untuk pelaksanaan setiap inovasinya, setiap maksud saya SOP inovasi dan SOP per bidang itu berpusatnya sentral di satu SK itu Pak. Gitu. Jadi untuk seluruh inovasi yang sudah dilakukan teman-teman ini SK-nya 1 sama dari nanti. Gitu Pak. Jadi tidak per inovasi ada SK-nya seperti itu. Dan bisa tahu yang mengerjakan olahraga yang aku sudah latih. Jadi mohon penjelasannya cara kerjanya itu. Aku nggak sampai bisa ya. Mau contoh loh. Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan atau yang telah dibuat oleh Pokja 5 di Lapas Perempuan Malang, karena kebanyakan data dukung yang kita lakukan dalam Pokja 5 adalah hanya screenshot dari beberapa aplikasi yang kita laksanakan dan beberapa laporan-laporan yang itu pun sudah ada di data naskah dinas Kemenkumham. Nah, untuk melengkapi itu atau untuk membuat inovasi dalam penguatan pengawasan dalam Pokja 5, saya ingin sedikit dijelaskan tentang beberapa inovasi tadi yang dilaksanakan di sini sehingga kami bisa sedikit ATM, mengamati, meniru, dan memodifikasi untuk data dukung kami nanti. Dan satu lagi minta saran, apa sih yang harus kita laksanakan ketika kita ingin menjelaskan tentang inovasi. Di dalam Pokja 5 itu ada benturan kepentingan, ada SPIP, hanya seperti itu aja, dan manajemen risiko. Nah, ini minta saran kepada Ibu, apa inovasi yang harus kami laksanakan. Jadi apel pagi, setiap apel pagi kita bisa sharing, kita bisa menyampaikan untuk kampanye anti gratifikasi ataupun kepada keluarga pengunjung pada saat sebelum pandemi. Dan nanti itu ada, kita punya semacam bikin pamflet, ada di lembaran itu, nanti bisa Bapak lihat contohnya. Dan untuk pengajakan anti gratifikasi kami sudah memasang juga banner-banner yang nanti bisa dilihat di lapangan dari mulai P2U pintu utama sampai dengan daerah belakang. Selain inovasi-inovasi, itu apa yang harus kami siapkan untuk pelayanan? Terima kasih. Ini produk inovasi apa? Di registrasi kayak tadi kita BBK dapat inovasi ini registrasi ya Pak ya. Nah itu kita rapat dulu kayak gitu. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, kita sudah Bu Ranti sudah memaparkan bahwa inovasi kita ya seputar tusi kita aja. Kalau dalam penerimaan kami ada yang kurang berkenan, ya mohon maaf. Kalau ada kata-kata kami yang bercanda juga kurang berkenan juga, kami mohon maaf. Niatnya untuk kebaikan. Akhir kata, Bapak Ibu Hidayah, wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat pemasyarakatan. Tugasan kelas 1 Palangkaraya sekarang ada di Lapas Perempuan kelas 2A Malang bersama Ibu Kalapas dan Ibu dari Kasih Kegiatan Kerja. Dan beruntung sekali tugasan kelas 1 Palangkaraya berada di ruang olahan keripik dari Lapas Perempuan kelas 2A Malang. Dan sekarang ini ada keripik nangka. Jadi teksturnya itu renyah gitu, dan terasa nangkanya itu walaupun kering masih terasa. Ini keripik nangka. Kemudian stik jamur. Ada stik jamur yang berlapas. Stik jamur ini kalau dirasa itu kriuk-kriuknya terasa Rasa jamurnya sedikit. ya. Kemudian ada keripik pisang. Jadi olahan dari warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Malang, dan ini sekarang menjadi tren ya. Iya. Ini menjadi tren unggulan dari Lapas Perempuan kelas 2A Malang. Yuk, mari kita coba dan akan diumumkan